Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Mazmur pasal 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sobat Kairos yang terkasih, satu pergumulan hidup kita adalah bertanya pada diri kita sendiri akan kesanggupan kita menghadapi dan menyelesaikan masalah. Satu yang selalu jadi pertanyaan bagi masing-masing kita, seberapa kuat saya? Seberapa kuat sih kita? Bagi para atlet atau olahragawan, kekuatan sering dihubungkan dengan stamina yang panjang, daya tahan. Kemudian di dunia kerja, kekuatan dalam tanda kutip, acap kali dikaitkan dengan kondisi finansial yang mapan atau relasi dengan para pemangku jabatan. Lain halnya ketika pertanyaan seberapa kuat sih dia, kemudian ditanyakan di rumah sakit, ditanya pada tim medis, bisa jadi artinya seberapa lama seseorang itu bisa bertahan sebelum ajal kematian menjemputnya. Satu hal yang pasti di sini, kekuatan manusia itu terbatas, pikirannya yang cemerlang, keterampilan yang tangkas, fisiknya yang kuat, suatu saat perlahan akan melemah dan kemudian berakhir. Namun sebaliknya kekuatan Tuhan sungguh besar, tidak terbatas dan kekal. Sobat Kairos yang terkasih, Mazmur 29 ini mengajak kita dari ayat-ayat pertama sampai terakhir untuk memberi perhatian pada salah satu atribut Tuhan, yaitu kekuatannya. Inilah curahan hati Daud, dia takjub dan terkesima atas kuasa Allah, kekuatan Allah yang mengatasi seluruh alam semesta ciptaannya. Kekuatan Tuhan mengatasi air yang besar, guntur, badai, mampu menggoncangkan hutan dan gunung. Kuasa siapa di muka bumi ini yang mampu membuat seluruh bumi gemetar? Hanya kuasa dan kekuatan Tuhan. Banyak penafsir melihat bahwa Mazmur 29 ini punya kemiripan dengan syair nyanyian Israel ketika hendak sedang melalui dasar laut Teberau yang dengan kekaguman mengeluh-elukan kebesaran dan kedahsyatan kuat kuasa Tuhan yang menuntun jalan mereka dan melindungi mereka dari bahaya. Di dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai 18. Ibu bapak sobat Kairos yang diberkati Tuhan, firman hari ini mengingatkan kita setidaknya dua hal. Pertama, agar kita tetap berpegang pada sosok yang lebih kuat daripada kita. Figur yang bisa kita andalkan, yaitu Tuhan Allah kita. Kalau orang Medan bilang, jangan sok paten, jangan sok keras. Dalam hidup, kita menghadapi banyak kesulitan. Masalah hidup yang datang silih berganti, masalah finansial, konflik di tengah-tengah keluarga, perjuangan membesarkan, menyekolahkan anak. Energi kita terbatas. Belum lagi kalau ada pihak luar yang coba menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa. Ingat, tiang doa kita harus kuat. Andalkanlah Tuhan. Minta perlindungan Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Amsal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Dari sanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Berikutnya firman hari ini mengajak kita agar selalu memuji memuliakan Tuhan serta berlaku hidup benar. Sikap dan gestur tubuh memuji seperti bernyanyi, bertepuk tangan, bersimpuh lutut, itu baik kita lakukan sebagai orang percaya. Tetapi alangkah lebih baik sikap memuji di dalam gedung gereja itu dibarengi dengan komitmen untuk hidup kudus dan hidup berkenan di hadapan Tuhan di luar gedung gereja. Tuhan Yesus pernah berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Sikap hidup orang Kristen gak boleh biasa-biasa aja, harus jadi istimewa.
Ibarat nasi goreng, orang Kristen itu harus jadi nasi goreng spesial. Tidak bisa tidak, orang Kristen harus jadi orang-orang yang baik. Orang-orang yang tulus, jujur, berintegritas, bertanggung jawab, dan suka menolong. Itulah cara kita memperkenalkan karakter Kristus ke tengah dunia, sembari kita memuji, memuliakan Tuhan Allah kita. Amin, selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati.